Halo semuanya, mari kita belajar bersama muatan IPA kelas 6, tema 1, subtema 1, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terjadi melalui dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu tanpa melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, untuk secara vegetatif terjadi secara alami dan juga ada yang secara buatan. Secara alami, misalnya dengan membelah diri, spora, rizoma, tunas, tunas adventif, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, dan geragi atau stolon. Sedangkan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, misalnya stek, mencangkok, merunduk, okulasi atau menempel, dan mengenten atau menyambung. Nah, untuk vegetatif buatan ini artinya dibuat secara sengaja oleh manusia. Kita mulai dari perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan ini terjadi pada tumbuhan berbunga dan melibatkan dua sel kelamin induk, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Proses perkembangbiakan ini melalui dua tahap, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Nah, mari kita mulai dengan bagian-bagian bunga. Kita ingat-ingat kembali. Ini adalah gambar bunga beserta bagian-bagiannya. Nah, di sini ada yang namanya dasar bunga. Ini berfungsi sebagai tempat melekatnya bagian-bagian bunga. Kemudian di sini ada kelopak bunga. Kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Berikutnya ada mahkota bunga. Mahkota bunga ini berguna untuk menarik perhatian serangga. Mahkota bunga ini juga menjadi perhiasan bunga. Berikutnya ada putik. Nah, putik terdiri dari kepala putik dan juga tangkai putik. Putik ini menjadi alat kelamin betina pada bunga. Selanjutnya ada benang sari. Benang sari terdiri dari dua bagian, yaitu kepala sari dan tangkai sari. Nah, di kepala sari ini terdapat serbuk sari. Benang sari ini menjadi alat kelamin jantan pada bunga. Kemudian ada bagian yang bernama bakal buah. Nah, ini adalah yang nantinya akan menjadi buah. Berikutnya ada bakal biji di dalam bakal buah. Bakal biji ini nantinya akan menjadi biji. Nah, kita tadi mendengar istilah penyerbukan saat perkembangbiakan generatif. Penyerbukan itu adalah jatuhnya atau menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Nah, di sini. Berikutnya, kita lihat macam-macam penyerbukan. Ada penyerbukan sendiri, yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari melekat di kepala putik bunga itu sendiri. Selanjutnya ada penyerbukan tetangga, yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh ke kepala putik bunga yang lain yang masih dalam satu tumbuhan. Nah, seperti ini gambarnya.
Selanjutnya ada penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Jadi ini berbeda tumbuhan atau berbeda pohonnya, namun tetap satu jenis. Yang terakhir ada penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik di bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Nah, jadi ini berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Faktor penyebab terjadinya penyerbukan ada angin yang pertama. Nah, ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin yaitu mahkota bunganya kecil dan warnanya tidak mencolok. Serbuk sarinya ringan, kepala putiknya besar, mempunyai tangkai sari yang panjang, jumlah serbuk sarinya banyak. Contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin misalnya kelapa, rumput, jagung, padi, dan kelapa sawit. Selanjutnya dibantu oleh serangga. Nah, ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu serangga yaitu mahkotanya berukuran besar serta warna mahkotanya mencolok. Bunganya memiliki bau harum dan memiliki kelenjar madu atau nektar. Serbuk sarinya mudah melekat. Contohnya pada mawar, melati, kenanga, dan bunga sepatu. Selanjutnya, penyerbukan dibantu oleh air. Terjadi karena bunga tumbuhan terendam air atau karena terkena air hujan atau karena tumpahan air lainnya. Hal ini membuat serbuk sari rontok dan mendekati kepala putik. Contohnya terjadi pada ganggang dan hidrilia. Yang keempat, penyerbukan yang dibantu manusia. Ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu manusia yaitu memiliki serbuk sari dan kepala putik yang tidak dalam satu bunga tunggal. Kemudian serbuk sarinya sulit rontok. Contohnya pada tanaman salak, vanili, semangka, dan buah naga. Nah, kita tadi juga mendengar ada istilah pembuahan dalam perkembangbiakan generatif. Pembuahan adalah meleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, nantinya pembuahan ini akan menghasilkan calon tumbuhan baru dalam bentuk biji. Nah, biji itu jika kita tanam maka akan menjadi tumbuhan yang baru. Nah, selanjutnya kita akan belajar perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama, secara vegetatif alami. Nomor 1, membelah diri. Tumbuhan akan membelah tubuhnya menjadi 2 bagian, kemudian masing-masing tumbuh menjadi besar. Contohnya, volvox dan ganggang biru. Yang kedua, spora. Spora adalah butiran halus untuk alat perkembangbiakan. Kotak spora tempat menyimpan spora disebut sporangium. Nah, seperti ini ya, sporangium. Contohnya terdapat pada tumbuhan lumut, tumbuhan paku, misalnya paku tanduk rusa, suplir, paku ekor kuda, paku sarang burung, dan pakis. Selain itu, jamur juga menggunakan spora untuk berkembang biak. Yang ketiga, akar tinggal atau rizoma atau rimpang. Nah, ini adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Cirinya bentuk seperti akar, namun beruas-ruas seperti batang. Pada setiap ruas terdapat daun yang seperti sisik. Pada setiap ketiak sisik terdapat mata tunas. Contohnya terdapat pada jahe, lengkuas, kunyit, kencur, dan temulawak.
Selanjutnya, umbi lapis. Umbi yang berlapis-lapis yang terdiri dari daun yang mengelilingi batang di dalam tanah. Contohnya pada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bakung, tulip, dan lili. Kelima, umbi batang. Merupakan batang yang menggembung karena berisi cadangan makanan. Pada lekukan di permukaan batang terdapat tunas atau mata tunas. Contohnya terdapat pada kentang, kedung, gembili, ubi jalar, bengkoang, dan talas. Keenam, umbi akar. Merupakan akar yang berubah fungsi menjadi cadangan makanan. Cirinya, umbi tidak berbuku-buku. Umbi tidak memiliki mata tunas. Umbi tidak memiliki kuncup dan daun. Contohnya terdapat pada singkong, wortel, dan lobak. Yang ketujuh, tunas. Tunas dari tumbuhan induk menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada pisang, bambu, dan tebu. Yang kedelapan, tunas adventif. Tunas yang tumbuh tidak pada pangkal batang. Contohnya pada cocor bebek, sukun, cemara, kesemek, dan kersen. Selanjutnya, geragi atau stolon. Batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman ini akan tumbuh akar dan tunas baru jika menyentuh tanah. Contohnya pada pegagan, rumput teki, dan stroberi. Selanjutnya kita akan belajar perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, mencangkok. Mencangkok adalah membuat bagian batang yang berkambium, biasanya pada tanaman dengan batang berkayu, menjadi berakar dengan mengupas kulit dan membungkusnya dengan sabut kelapa atau plastik yang diberi tanah. Contohnya pada tanaman mangga, jeruk, jambu, kelengkeng, dan rambutan. Berikutnya ada stek. Stek adalah memperbanyak tanaman dengan menanam sebagian cabang atau batang tanaman yang sudah tua. Contohnya pada singkong dan mawar. Yang ketiga, okulasi atau menempel, yaitu menempelkan mata tunas suatu tanaman ke batang pohon tanaman lain. Contohnya pada mawar, belimbing, mangga, dan lain-lain. Yang keempat, mengenten atau menyambung, yaitu menyambung dua tanaman yang berbeda tapi sejenis. Contohnya pada tanaman durian, kopi, dan bunga sepatu. Nah, seperti ini ya. Yang kelima yaitu merunduk. Merunduk adalah membengkokkan sebagian cabang dan membenamkannya ke dalam tanah. Contohnya pada alamanda, apel, stroberi, dan melati. Nah, terima kasih sudah belajar bersama.